Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur menunjukkan progres yang cukup signifikan. Telah kita ketahui bahwa pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara dicetuskan pertama kali oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Rapat siang hari ini akan dibahas mengenai rencana pemindahan ibu kota. Dan sebelum saya mempersilahkan Menteri BPN Kepala Bappenas untuk menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pemindahan ibu kota, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno. Sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Yang kedua, dalam membicarakan soal ini, kita tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit, tapi kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, untuk negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global. Dan ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama terutama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus pusat bisnis. Beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. Saya kira kita contohkan banyak sekali, baik Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini. Dan ketiga, memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya, dan juga soal pembiayaannya. Di mana untuk selanjutnya pemindahan serta pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Tidak memberi pengarahan, tapi saya memberi beberapa komentar. Yang pertama tentang IKN, saya kira supaya jelas, dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik, karena memang sangat dibutuhkan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan. Komentar saya tentunya kepada otorita. Pertama, terima kasih atas jerih payah dan prestasi yang sudah dicapai. Saya sebagai anak bangsa melihat, saya juga cukup bangga nuansa budaya bangsa kita sangat kuat, dan ini juga membesarkan hati kita semua. Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak Jokowi yang susah-susah yang menikmati pertama saya, ya itulah takdir, Pak, begitu. Minta maaf saya. Tapi ini kebanggaan, Pak. Jadi saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan, kalau bisa kita percepat. Dan saya di sini khususnya juga terima kasih
dukungan Pak Presiden Jokowi dan semua rekan-rekan Menteri, Menko. Tentunya hal ini sangat membanggakan dan menjadi semangat bagi bangsa dan rakyat Indonesia untuk terus mendukung pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara yang terletak di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia di masa yang akan datang. Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah alasan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Beliau menyatakan bahwa sebelumnya semua ada di Pulau Jawa, 58% PDB ekonomi, dan 56% penduduk Indonesia terbesar ada di Pulau Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan pemerataan pembangunan. Tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris, demikian ungkap Presiden Joko Widodo. Presiden juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur bukan merupakan gagasan dirinya. Menurutnya, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno telah menggagas pemindahan ibu kota sejak tahun 1960 yang lalu. Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan fisik terkait bangunan atau gedung-gedung pemerintahan, melainkan pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik. Presiden Joko Widodo meyakini proyek Ibu Kota Nusantara akan rampung dalam 15 hingga 20 tahun mendatang dan Ibu Kota Nusantara menjadi kota pemerintahan. Sedangkan Jakarta, walaupun tidak lagi menjadi ibu kota negara, Presiden menyebutkan bahwa Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur antara lain bertujuan mengurangi tekanan pada Jakarta yang semakin padat dan rawan bencana, serta mendukung pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah di Jakarta, seperti kemacetan, pencemaran lingkungan, dan risiko bencana alam. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. IKN dirancang sebagai pusat administrasi yang lebih modern dan ramah lingkungan, dengan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemindahan ibu kota bertujuan mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur, dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi Kalimantan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang efisien dan mendukung pemerataan pembangunan. Urgensi spesifik pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Visi Indonesia 2045. Untuk menghadapi tantangan mendatang dan mencapai visi Indonesia 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi ekonomi 5 besar dunia dengan PDB per kapita $23.119 AS, diperlukan transformasi ekonomi yang memperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap pada 2036. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Dalam konteks ini, IKN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, termasuk di kawasan timur Indonesia. Sebelumnya,
Jakarta sebagai pusat pemerintahan, politik, dan industri, mengendalikan 70% perputaran uang meski hanya mencakup 0,003% dari luas daratan Indonesia dan memiliki 3,9% dari jumlah penduduk nasional. 3. Populasi jiwa terlalu padat dan pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Kondisi Jakarta yang kini tidak lagi sesuai sebagai ibu kota negara terlihat dari beberapa faktor. Pertama, kepadatan penduduk Jakarta mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi, jauh lebih tinggi dibandingkan kepadatan nasional yang hanya 141 jiwa per kilometer persegi. 4. Krisis sumber air bersih. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa menghadapi krisis air yang cukup serius. Beberapa daerah, termasuk wilayah Jawa Tengah, menunjukkan indikator berwarna kuning yang menandakan tekanan pada ketersediaan air. 5. Ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan penurunan tanah di Jakarta. Jakarta menghadapi masalah lingkungan dan geologi yang serius, seperti banjir tahunan dan penurunan tanah yang membuat sebagian wilayahnya berada di bawah dari permukaan laut. Sekitar 50% wilayah Jakarta menghadapi risiko banjir lebih sering dari 10 tahun sekali. Selain itu, daerah Jakarta juga terancam oleh aktivitas gunung api, seperti Krakatau dan Gunung Gede, serta potensi gempa bumi dan tsunami.